Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ingat, hari ini hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang spesial sekali. Bahkan kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumat. Hari yang paling indah sepanjang masa ini, yang di situ matahari terbit, ya hari Jumat. Pada hari Jumat ini Allah menciptakan bapak kita, Nabi Adam AS. Pada hari Jumat. Tapi juga pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga dan diturunkan dari surga. Dan kelak bumi ini akan hancur juga pada hari Jumat. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat ini. Tapi terkadang sebagian kita menjadikan hari Jumat seperti hari yang lain. Tidak bertambah salawatnya, tidak bertambah bacaan Qur'annya. Bahkan sebagian ada yang mengeluh dengan hari Jumat. Padahal itu hari yang terbaik. Antum lihat bagaimana ada usaha dari syaitan tentunya bersama kroni-kroninya yang menjadikan hari Jumat ini buruk. Mungkin yang sepuh-sepuh tahu hari Jumat ini hari yang mistis ya. Film-film horor itu biasanya Jumat Kliwon, Jumat Manis. Jadi hari ini hari yang menakutkan. Bahkan di barat pun sama. Apa hari Jumat bahasa Inggrisnya Friday. Mereka jadikan hari itu hari yang menakutkan. Selalu digambarkan dengan sesuatu yang menjadikan orang gak mau dengan hari Jumat. Kita dulu waktu SD, kalau lewat kuburan malam Jumat itu jadi takut. Malam Jumat. Kenapa? Padahal ini Sayyidul Ayyam. Yang paling mulia. Maka bagaimana kita mengembalikan Jumat ini sebagai hari yang paling mulia di dalam jiwa kita. Jadi setiap datang malam Jumat kita gembira. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW melarang kita puasa khusus hari Jumat. Nggak boleh. Ini hari Id. Id pekanan yang terus berulang. Kecuali yang puasa hari Kamis, boleh puasa hari Jumat. Kecuali yang niat puasa Sabtu, boleh puasa hari Jumat. Tapi puasa khusus hari Jumat nggak boleh. Karena ini memang hari yang mulia. Perbanyak salawat di hari itu. Fa inna salatakum alayya ma'rufah. Salawat kalian itu disuguhkan kepada aku, kata Nabi SAW. Apa nggak kepingin antum salawatnya disuguhkan dari fulan, Sidoarjo salawatnya berapa? 7. Disuguhkan, dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa sih banyak itu? Di dalam kitab Al-Qaul Badi' fi salatu wassalam ala Nabi Syafi' disebutkan di sana beberapa nukilan. Banyak itu ya paling tidak 300 lah. Itu banyak. Ya nggak ada batasannya jemaah. Cuma sebagian ulama ketika ditanya dia sebutkan ya 300 itu banyak. Maka berusaha ketika bersalawat kepada Nabi SAW dihitung. Kenapa harus dihitung? Nggak harus dihitung sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menghitung, kadang-kala kita merasa banyak. Koyo isu ya salawat.
Padahal baru 20. Iya. Tapi ketika antum hitung seperti zikir pagi dan petang. Kita dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kalau kita tidak menghitung, kita merasa sudah sampai 100 ya. Hitung dengan tangan kita. Kita tahu, oh ternyata baru 30. Belum nyampe kepada target yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita. Istri-istri Nabi kita. Yang mereka, subhanallah ya. Ini para emak-emak yang kalau membaca sejarah bagaimana perjuangan istri-istri Nabi mungkin nggak sanggup mereka. Sekarang aja banyak nelongsonya emak-emak. Banyak curhatnya, banyak madunya. Rasulullah SAW itu sering datang ke rumah istrinya mau sarapan. Beliau bertanya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Cuma ada air. Nggak ada. Kata Nabi SAW, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Itu pagi ya. Malam hari pernah Nabi SAW kedatangan tamu. Lalu Nabi ngutus pembantunya untuk bertanya ke rumah istri-istrinya. Siapa yang punya makanan malam itu? Berangkat ke fulana, fulana, fulana. Semuanya laporan cuma punya air di rumah. Lalu apa yang harus dilakukan? Sedangkan tamu ini harus dimuliakan. Maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya. Man yudayyifu dayfa Rasulullah SAW. Siapa yang mau ketamuan tamunya Rasul SAW. Yang mau menjamu tamunya Rasul. Ada seorang sahabat, ana ya Rasulullah. Ini sahabat pede ya. Dia mau menjamu tamunya Rasul SAW. Habis sholat isya dibawa pulang. Itu Abu Talha. Sampai rumahnya dia mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah SAW. Engkau muliakan tamunya Rasul SAW. Apa kata istrinya? Bang, kecuali makanan buat anak-anak. Apa kata suami? Sudah, anak-anak engkau bikin main sampai tidur. Biasanya anak-anak itu kalau diajak main ngantuk nggak mikirin makan. Ya sudah. Nanti makan itu kau suguhkan kepada tamu Rasulullah SAW. Artinya bagaimana kehidupan istri-istri Nabi solid. Makanya setiap kali kita bersolawat kita ingat dengan istri-istri Nabi. Yang mendampingi Rasul SAW. Apalagi Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dan semoga salawat itu bersambung kepada putra-putri Nabi. Keluarga Nabi SAW. Yang kita juga tahu bagaimana perjuangan mereka. Fatimah. Ketika di Mekah. Bagaimana dia hidup melihat bapaknya dibuli, dimaki, dihina. Seperti villa kita kalau dengar bapak kita dicela. Lorwati. Orang tua kita. Bagaimana sekarang Fatimah, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab melihat Rasul SAW dikatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Bapakmu itu pendukun, penyihir, pendusta, tukang bohong. Bukan hanya secara verbal, secara fisik Fatimah melihat bapaknya sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di depan Ka'bah sana diletakkan ari-ari onta di punggung Nabi SAW. Ini Fatimah melihat bapaknya diperlakukan seperti itu gitu. Datang Fatimah coba. Dia bagaimana mendorong itu ari-ari onta supaya terlepas dari punggung Nabi SAW. Maka kita juga perlu ingat bersalawat kepada mereka. Yang mereka juga berjuang jamaah demi tegaknya agama ini. Dan semoga salawat itu bersambung kepada para sahabat Nabi. Khususnya untuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan semua sahabat Nabi
Semoga Allah meridhai kita bersama mereka.